Bayangkan, tubuh seorang manusia dilempar ke dalam api yang membara, tapi tak terbakar sedikit pun. Api yang seharusnya melumatkan tubuhnya justru menjadi dingin. Siapa dia? Dan bagaimana mukjizat ini bisa terjadi? Inilah kisah nyata, penuh iman dan keajaiban, yang tercatat abadi dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sejarah Islam dunia. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, diberi rezeki yang berkah dan hati yang tenang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Hari ini, kita akan mengupas sebuah kisah luar biasa dari sejarah Islam yang membuat banyak orang tertegun. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup, tapi tak tersentuh api sedikit pun. Bukan dongeng, bukan legenda, tapi kisah nyata yang diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya, Al-Quran. Di sebuah peradaban besar bernama Babilonia, hiduplah seorang anak laki-laki yang berbeda dari teman-temannya. Namanya Ibrahim. Ia bukan sembarang anak. Dari kecil, akalnya tajam, matanya jeli, dan hatinya selalu bertanya. Meski lahir dari seorang ayah pembuat patung bernama Azar, Ibrahim tumbuh dengan rasa keheranan terhadap tradisi kaumnya yang menyembah patung. Ia melihat sendiri bagaimana ayahnya mengukir, memahat, bahkan menjual berhala-berhala itu. Tapi anehnya, setelah patung itu selesai dibuat, mereka semua bersujud di hadapannya. Ibrahim kecil berpikir keras, bagaimana bisa patung yang dibuat manusia menjadi Tuhan bagi manusia itu sendiri? Tak ada satupun dari patung itu yang bisa bicara, mendengar, apalagi menjawab doa. Semua diam. Tak bernyawa. Lama-kelamaan, pertanyaan dalam benak Ibrahim semakin dalam. Di malam hari, ia menatap langit, merenungi bintang-bintang yang bersinar. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi saat bintang menghilang, ia pun berkata, "Aku tidak suka yang tenggelam." Ia lalu melihat bulan, dan berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ketika bulan juga lenyap, ia menolak. Lalu terbitlah matahari, besar dan terang, dan ia berkata, "Ini lebih besar. Ini Tuhanku." Tapi saat malam datang dan matahari pun tenggelam, Ibrahim sadar, semua itu bukan Tuhan. Semua hanyalah ciptaan. Maka, dari sanalah ia mulai mengenal Tuhan sejati, Allah, yang maha hidup dan tidak pernah tenggelam. Allah pun memberikan petunjuk dan mengangkatnya sebagai nabi. Namun, ini bukanlah jalan yang mudah. Ketika Ibrahim mulai berdakwah, kaumnya menolak. Bahkan ayahnya sendiri menghardiknya. Tapi Ibrahim tidak menyerah. Ia terus berdakwah kepada orang-orang, dari kalangan rakyat biasa hingga bangsawan, dengan penuh kelembutan, logika yang kuat, dan keyakinan bulat. Ia menyeru pada tauhid, menyembah Allah yang esa. Tapi apa balasannya? Hinaan, ancaman, dan pengusiran. Dalam kesendirian itulah, Ibrahim terus berdiri kokoh. Ia tahu bahwa dirinya membawa kebenaran, dan ia siap mempertahankannya walau harus dibayar dengan nyawa. Hari itu, Babilonia tengah merayakan sebuah pesta besar. Hampir seluruh penduduk kota keluar menuju padang terbuka untuk mengikuti festival penyembahan berhala yang meriah. Trompet dibunyikan, persembahan disiapkan, dan aroma makanan menyebar ke seluruh penjuru kota. Tapi tidak bagi Ibrahim. Ia tidak ikut perayaan itu. Dengan diam-diam, ia masuk ke dalam kuil tempat puluhan patung berhala berdiri berjajar megah. Disinilah, Ibrahim menunjukkan aksi nyata penolakannya terhadap kebatilan. Dengan kapak besar di tangannya, satu persatu patung-patung itu dihancurkan olehnya. Kepala-kepalanya pecah, tubuhnya terbelah, dan semua hancur berantakan. Hanya satu yang ditinggalkan, patung paling besar, dan di pundaknya, Ibrahim menggantungkan kapak itu. Ketika masyarakat kembali dan mendapati patung-patung itu hancur lebur, mereka terkejut bukan main. Suasana festival berubah menjadi kerusuhan. Mereka murka. Siapa pelakunya? Semua kecurigaan mengarah pada Ibrahim.
Ia pun dibawa ke hadapan para pemimpin dan Raja Namrud sendiri. Ibrahim tidak membantah. Ia malah menantang mereka dengan kecerdasan luar biasa. Ia berkata, "Tanyakan saja kepada berhala besar itu, siapa yang menghancurkan patung-patung lainnya?" Semua terdiam. Mereka tahu, berhala itu tidak bisa berbicara. Tapi keangkuhan telah membutakan hati mereka. Mereka tidak bisa menerima kebenaran, walau sudah di depan mata. Maka dengan suara lantang, Namrud memutuskan, bakar dia hidup-hidup. Biarkan dia merasakan akibat menantang dewa-dewa kita dan kekuasaan raja ini. Perintah itu pun disambut dengan sorak-sorai para penyembah berhala. Mereka menganggap Ibrahim adalah ancaman yang harus dilenyapkan. Tapi mereka lupa bahwa yang hendak mereka bakar bukan sembarang manusia. Ia adalah kekasih Allah. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. Perintah pembakaran segera dilaksanakan. Para penyihir, tentara, dan rakyat Babilonia bersatu untuk membangun tungku raksasa. Mereka mengumpulkan kayu dalam jumlah tak terhingga. Selama berhari-hari, kayu kering ditumpuk setinggi gunung. Api yang akan dinyalakan ini bukan api biasa, tapi api yang luar biasa besar dan panas, dirancang untuk membakar tubuh manusia hingga tak bersisa. Ketika nyala pertama dinyalakan, lidah api menjilat langit. Udara pun menjadi panas. Bahkan burung-burung yang terbang di atasnya langsung jatuh terbakar. Saking panasnya, tak ada satupun manusia yang sanggup mendekat. Maka, dibuatlah alat semacam ketapel raksasa yang akan melontarkan Ibrahim dari jarak jauh ke tengah-tengah kobaran api. Detik-detik eksekusi itu adalah detik-detik yang menggetarkan langit dan bumi. Dalam suasana yang mencekam, para malaikat bersiap turun ke bumi. Malaikat Jibril pun diutus untuk mendatangi Ibrahim. Ia bertanya, "Apakah engkau memerlukan pertolongan?" Tapi Ibrahim menjawab, "Jika dari engkau, aku tidak membutuhkan. Tapi cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongku." Kalimat ini mengguncang para malaikat. Inilah keimanan tertinggi manusia kepada Robnya. Tidak meminta pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat berada di ambang kematian. Ibrahim pun dilontarkan ke udara dengan kekuatan besar. Tubuhnya melayang menuju api yang mengamuk. Semua orang menatap dengan puas, berpikir bahwa ajaran Ibrahim akan tamat. Tapi saat tubuhnya hendak menyentuh nyala api, Allah berfirman dalam keabadian langit, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-69. Perintah ini bukan hanya menaklukkan api, tapi juga membungkam kesombongan manusia. Perintah ini menunjukkan bahwa jika Allah telah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Maka terjadilah mukjizat besar yang menggemparkan seluruh Babilonia. Ketika tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam mendarat di tengah kobaran api, bukan panas yang ia rasakan, tapi kesejukan. Api yang tadinya membara menjadi dingin dan menenangkan. Seolah-olah ia sedang duduk di taman yang damai. Tidak ada luka, tidak ada terbakar, tidak ada rasa sakit. Pakaian pun tetap utuh. Semua yang menyaksikan pun terpaku. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa seorang manusia hidup di tengah api? Disinilah mukjizat berbicara. Disinilah keajaiban iman menjadi nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api dengan tenang. Wajahnya bersinar, tubuhnya tak terluka sedikit pun. Orang-orang mulai gemetar. Sebagian mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Tapi kekuasaan dan kesombongan Namrud lebih besar dari rasa takutnya. Ia tidak bertobat. Ia tetap menolak kebenaran, walau telah melihat sendiri tanda kebesaran Allah. Sementara itu, dakwah Nabi Ibrahim pun semakin kuat. Banyak orang yang mulai diam-diam memeluk tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Mukjizat ini menjadi titik balik sejarah. Sebuah pesan jelas dari langit bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kebatilan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga hambanya yang ikhlas dan sabar. Mukjizat ini bukan hanya kemenangan Ibrahim alaihissalam atas Namrud,
tapi juga kemenangan iman atas kekufuran, kemenangan akal sehat atas tradisi buta, kemenangan keikhlasan atas kesombongan dunia. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk direnungkan. Ibrahim alaihissalam adalah lambang keteguhan iman, simbol perjuangan yang tak kenal takut, dan teladan bagi seluruh umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai Halilullah, kekasih Allah. Namanya diabadikan dalam kitab suci. Bahkan dalam setiap solat kita menyebut namanya dalam sholawat. Itu adalah bukti kehormatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim. Sebuah penghormatan abadi karena imannya yang tidak tergoyahkan oleh ancaman dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil pun sangat banyak. Ketika kita merasa sendiri dalam memperjuangkan kebaikan, ingatlah bahwa Ibrahim alaihissalam juga pernah sendiri. Ketika kita dihina karena menolak kemungkaran, ingatlah bahwa Ibrahim juga dihina. Ketika kita merasa takut karena dunia menekan, ingatlah bahwa Ibrahim pernah dilempar ke dalam api. Tapi ia tetap tenang karena hatinya sudah penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan iman. Dan iman yang seperti itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Hari ini, dunia mungkin tidak membakar kita dengan api seperti zaman Ibrahim, tapi dunia membakar kita dengan tekanan sosial, godaan materi, fitnah media, dan ujian hidup. Apakah kita akan tetap teguh seperti Ibrahim? Ataukah kita akan menyerah demi kenyamanan sesaat? Pilihan ada pada kita. Tapi jika kita meneladani Nabi Ibrahim, yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, membela, dan menyejukkan setiap api yang mencoba menghancurkan kita. Subhanallah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar sejarah. Ia adalah cahaya petunjuk yang terus bersinar di setiap zaman. Keteguhan imannya melampaui logika dunia. Ia tidak gentar meski harus berhadapan dengan raja, kaumnya sendiri, bahkan kobaran api raksasa. Ia tahu bahwa pertolongan Allah datang bukan karena jumlah yang banyak, tapi karena hati yang yakin. Jika hari ini kita merasa sendiri memperjuangkan kebenaran, maka ingatlah, Nabi Ibrahim pernah lebih sendiri dari kita. Jika hari ini kita dihina karena memilih jalan tauhid, ingatlah, beliau pun pernah dibuang, dibakar, bahkan nyaris dibunuh, tapi tak sekalipun ia ragu akan Tuhannya. Dari beliau kita belajar bahwa mukjizat bukan datang karena kekuatan, tapi karena keyakinan. Maka, mari kita jaga iman kita, meski kecil, semoga ia tetap menyala. Mari kita lawan kebatilan, walau perlahan, semoga terus bergerak. Karena dalam setiap perjuangan di jalan Allah, pasti ada perlindungan dan keajaibannya. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, melalui kisah ini, Allah mengetuk hati orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pelembut hati, penguat iman, dan penambah cinta kita kepada para Nabi Allah.